Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat teman-teman yang masih bingung terus masih panik kalau ditagih oleh pihak tim penagih, nggak perlu panik lagi ke depannya. Sekali lagi saya bilang nggak perlu panik, nggak perlu ngumpet, pura-pura pergi, terus istri atau anaknya yang disuruh maju untuk bilang berbohong kalau kita nggak ada di rumah. Nggak perlu kayak gitu lagi teman-teman. Karena semua apa, yang dibilang kita punya hutang itu, kalau kita punya hutang itu sebenarnya bisa kita selesaikan dengan cara musyawarah. Sebenarnya kita bisa bernegosiasi, terus kita uh, bicarakan apa adanya, kondisi kita seperti apa. Contoh misalkan gini, misalkan seseorang punya hutang kartu kredit ya contohnya. Kita lihat dulu kalau kartu kredit itu power terbesarnya di mana. Misalkan kartu kredit berarti kan nggak ada jaminan, berarti power terbesarnya di kita, bukan dari perusahaan yang memberi pinjaman kredit itu. Cuman syaratnya kalau dari pembahasan ini ya yang saya minta, teman-teman tobat untuk tidak melakukan pinjaman lagi di kartu kredit. Karena apa? Secara hitungan, kita nggak perlu ngomong agama ya, secara hitung-hitungan kita pasti rugi. Karena apa? Kita minjem 1 juta rupiah, kita mengembalikannya bisa lebih pasti kan. Terus belum lagi kalau kita telat kena denda, itu secara hitung-hitungan udah nggak oke lah. Karena kita misalkan kita makan di restoran gitu ya, kita untuk bisa makan di restoran aja kenapa sih harus hutang gitu loh. Kenapa nggak kita makan dengan apa adanya aja. Kita punya duit berapa ya kita bayar di tempat yang sesuai kemampuan kita aja. Jangan melebihkan gaya hidup kita di atas kemampuan kita itu sangat berbahaya, sehingga bisa terjadi hal-hal seperti ini nih. Kita gagal bayar dan akhirnya telat kena denda, dan hutang kita bukannya tetap segitu malah makin membengkak ke depannya. Dan kalau nggak kita bayar-bayar secara sistem mereka, hutang kita bakalan lebih besar terus bertahun-tahun kalau kita nggak bayar. Itu teman-teman ya. Jadi syaratnya taubat dulu, terus saya akan ajarkan cara negosiasinya nih. Misalkan ini kartu kredit dulu ya. Kartu kredit kita bisa negosiasinya gini. Kalau teman-teman memang masih belum punya uang, ceritakan aja apa adanya. Misalkan kita punya utang 100 juta nih. Ini kita bahas yang besar aja ya, 100 juta di kartu kredit. Entah itu satu kartu kredit ataupun beberapa kartu kredit. Kita bilang aja kayak gitu. Kalau misalkan kondisinya kita lagi terpuruk secara keuangan, ya kita kalau ditelepon itu angkat aja. Orang datang ke rumah, sambut aja dengan baik. Kita ceritakan kondisi kita memang lagi minus, kenapa kita waktu itu pinjam kartu kredit. Kalau kita ditagih dengan cara kasar, ya kita jelaskan dulu aja sebaik mungkin kondisi kita, kenapa kita pinjam. Mungkin alasannya karena kita punya satu utang, kita tutup dengan utang yang lainnya, dan lainnya, akhirnya jadi membengkak jadi ratusan juta gitu. Misalkan kayak gitu, ya kita ceritain aja. Nah setelah itu, begitu saya restart keuangan saya, akhirnya saya menutup semua kartu kredit dan nggak mau hutang lagi, dan bilang ke pihak pemberi pinjaman itu, bisa nggak dibantu saya membayar dengan cara mencicil sesuai kemampuan kita. Misalkan kita kemampuan per bulan hanya bayar 1 juta contohnya, ya kita ceritakan aja, walaupun secara sistem nggak bakalan logis tuh. Berarti kalau 1 juta per bulan kita bayar itu, kalau 100 juta kan 100 bulan kan, misalkan kayak gitu ya. Diceritain aja. Yang penting kita punya etikat baik, karena di agama kita pun diajarkan yang paling penting kalau kita berhutang itu adalah niat ingin bayar hutang, gitu kan. Kalau kita niat bayar hutang, insya Allah dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah begitu kita udah negosiasi tersebut, kalau misalnya nggak diterima atau jadi ada perdebatan, cukup satu ini aja sih. Kalau misalkan saya punya etikat baik, kalau misalkan etikat baik saya ini nggak diterima, ya nggak apa-apa, cuman saya nggak bisa bayar dulu sekarang. Tenang, kalau kayak gitu nggak bakalan kita di penjara, nggak mungkin. Paling cuman kata-katanya agak kasar aja, itu biasanya kayak gitu. Ya kita salah kok, ya wajar kalau kita diperlakukan kayak gitu kan. Tapi jangan sampai ada sifatnya yang fisik ya, misalkan kita sampai dipukul atau apa. Itu bisa berbahaya buat mereka sendiri sebenarnya. Bisa jadi titik lemahnya mereka untuk kita
ajukan atau kita tuntut beliau ke pihak ranah hukum, karena memukul seseorang itu bisa menjadi sebuah tindak pidana kan. Kalau udah kayak gitu, kita kemungkinan besar kita malah yang menang nantinya. Bisa jadi hutangnya dilunasin, yang penting anggota saya jangan sampai dipolisikan deh pak. Akhirnya damai di secara musyawarah biasanya kayak gitu. Cuman mudah-mudahan jangan sampai kayak gitu ya, jangan sampai fisik kita diapa-apain oleh pihak penagih. Negosiasi kayak gitu, misalkan nggak bisa, teman-teman tetap ini etikat baiknya tuh, maksudnya kalau memang udah niat bayar 1 juta per bulan, oh iya, sama negosiasi gini, 1 juta per bulan itu minimal. Kalau misalkan saya ada rezeki lebih, insya Allah saya bakalan bayar lebih tiap bulannya. Tapi bisa nggak dibantu, jangan sampai saya kena bunga dan denda lagi ke depannya. Karena saya untuk bayar pokoknya aja saya harus nyicil. Gimana saya bisa bayar bunga dan dendanya? Yang ada hutang saya nggak bakalan lunas-lunas kalau gini caranya. Itu doang satu cara negosiasinya. Kalau nggak diterima ya udah, berarti saya belum bisa bayar. Cuman kalau memang kita udah punya etikat baik ini, kita tetap bayar 1 juta per bulan itu kita bayar, tapi jangan distorkan kepada pihak perbankan itu, tapi kita simpen di tabungan kita sendiri, entah itu ditaruh di rekening kita ataupun kita taruh di tempat pribadi kita untuk kita tabung. Tetap harus kita konsekuen bayar 1 juta itu. Nanti kalau misalkan sudah tergulung banyak ya, misalnya setahun udah 12 juta, bisa kita negosiasikan lagi. Nah pertanyaannya, kalau udah setahun gimana? Berarti bunga dan dendanya bakalan nambah kan? Enggak teman-teman, tenang aja. Walaupun kita udah setahun, 2 tahun, 10 tahun, kalau namanya kartu kredit itu bisa kita negosiasikan untuk bayar pokoknya kok. Apalagi kalau udah telatnya 6 bulan, setahun, atau bertahun-tahun. Biasanya bukannya pokoknya doang yang bisa kita negosiasikan, justru pokoknya itu bisa jadi dipotong lagi oleh mereka. Yang penting kita ada etikat baik dan pingin membayar utang tersebut. Pengalaman saya yang terakhir kartu kredit itu, dari utang saya yang 6.800.000 nggak saya bayar sekitar 1 tahunan, hampir 2 tahun. Bukannya saya nggak mau bayar hampir 2 tahun, tapi memang saya waktu itu kondisinya banyak lobang yang harus saya tutup. Akhirnya saya memberikan prioritas untuk beberapa lobang dulu, baru terakhir kartu kredit ini untuk hutang yang tanpa jaminannya. Sehingga pada saat saya ada dana 6.800.000 itu, saya negosiasikan bisa nggak dibantu untuk diskon pembayaran pelunasan khusus lah bahasanya. Akhirnya dari pihak perbankan itu memberikan potongan kepada saya sebesar berapa ya, dari 6,8 jadi cuma 4.500.000. Tapi syaratnya harus dilunasi di bulan ini juga, kayak gitu. Karena kalau sistemnya mereka itu di atas 10 juta total utang saya, gitu teman-teman ya. Jadi ya alhamdulillah, mereka kalau kita komunikasinya bagus, bukannya cuman pokok doang yang kita harus bayar, tapi juga malah pokoknya itu dipotong lagi oleh mereka. Yang penting kita punya etikat baik dan kita punya dana yang sudah disiapkan untuk membayar hutang tersebut. Nah selama 2 tahun itu gimana mas penagihannya, pertanyaannya gitu kan. Ya saya tetap ditelepon, terus ada orang datang ke rumah juga, diteror lah ibaratnya, dibilang utang gak dibayar lah segala macam. Ya terima aja, emang kita belum bisa bayar utang kok, lobang saya masih banyak waktu itu. Tapi begitu saya ada dana, ya saya tetap, saya bilang waktu itu per bulan saya bisa nyicilnya cuma 500.000, nggak diterima oleh mereka. Nah akhirnya saya kumpulkan per bulan 500. Begitu terkumpul 9 bulan 4.500.000, mereka nelpon, saya ajukan, saya ada dana tersebut 4.500.000, bisa nggak ini dibantu untuk pelunasan. Ya alhamdulillah dari pihak mereka memberikan respon yang baik, dan dengan 4,5 juta itu bisa selesai hutang kartu kredit saya, dan langsung saya mendapatkan surat lunasnya. Gitu teman-teman ya. Jadi negosiasi itu sebenarnya bukannya kita harus berbohong, tapi kita ceritakan aja apa adanya kondisi kita. Kalau memang kita lagi terpuruk dan kita punya banyak lubang, ya kita ceritakan apa adanya. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa di subscribe dulu. Semoga konten-konten di video saya ini jadi manfaat buat teman-teman ke depannya, buat
teman-teman yang merasa bermanfaat sama video ini, silahkan di share, di like, di komen, di share di sosial media teman-teman. Semoga makin bermanfaat, semoga makin luas orang yang tahu cara negosiasi dengan bank. Dan mudah-mudahan saya doakan teman-teman yang masih punya hutang diberikan rezeki yang berlimpah ruah dari segala arah tanpa susah payah, dan diberikan rezeki yang barokah dan hutangnya segera lunas. Amin. Begitu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.